Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim tugas akhir Teknik Elektro Undip angkatan 2019 dengan judul pengembangan aplikasi Rusunawa Undip berbasis mobile dengan saya Holis Sotorahmania dengan NIM 21060119120025 dari konsentrasi teknologi informasi dengan subjudul analisis sistem dan desain basis data pada aplikasi mobile Rusunawa Undip. Perkenalkan, saya Nima Sayuning Prameswari dengan NIM 21060119160158, konsentrasi teknologi informasi dengan subjudul pemrograman aplikasi mobile Rusunawa Undip menggunakan Android Studio. Berikut ini merupakan hasil dari tugas akhir kami. Selamat menikmati. Subjudul yang pertama yaitu analisis sistem dan desain basis data pada aplikasi mobile Rusunawa Undip. Pada tahap analisis sistem dilakukan identifikasi kebutuhan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam perancangan desain basis data pada aplikasi mobile Rusunawa Undip. Kemudian dilakukan perancangan desain arsitektur software dengan menggunakan BPMN dan UML. Pada tahap selanjutnya yaitu perancangan desain basis data yang dilakukan dengan menggunakan metode DBLC yang meliputi perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal, dan perancangan basis data fisikal. Pada perancangan basis data konseptual dilakukan proses identifikasi tipe entitas, tipe atribut, dan kandidat kunci, serta tipe relasionalnya. Pada perancangan basis data logikal dilakukan penerjemahan dari perancangan basis data konseptual menjadi basis data logikal dengan cara merancang logical record structure atau LRS. Pada perancangan basis data fisikal dilakukan implementasi rancangan basis data logikal ke dalam bentuk fisik dengan menggunakan DBMS MySQL. Berikut ini merupakan hasil dari implementasi perancangan basis data pada aplikasi dengan menggunakan tool PHP-MyAdmin. Terdapat 14 tabel secara keseluruhan yang saling berrelasi satu sama lain. Berikut ini merupakan struktur tabel role yang berfungsi untuk mengelompokkan pengguna aplikasi mobile Rusunawa Undip berdasarkan hak akses yang dimiliki. Berikut ini merupakan struktur tabel mahasiswa yang berfungsi untuk mengelompokkan data mahasiswa pada aplikasi mobile Rusunawa Undip. Berikut ini merupakan struktur tabel fakultas yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa fakultas di Universitas Diponegoro. Berikut ini merupakan struktur tabel prodi yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa prodi di Universitas Diponegoro. Berikut ini merupakan struktur tabel foto profile yang berfungsi untuk mengelompokkan file foto profile yang diunggah oleh pengguna. Berikut ini merupakan struktur tabel upload bukti pembayaran yang berfungsi untuk mengelompokkan file bukti pembayaran yang diunggah oleh pengguna. Berikut ini merupakan struktur tabel jalur yang berfungsi untuk mengelompokkan jalur pendaftaran kamar di Rusunawa Undip. Berikut ini merupakan struktur tabel opsi pembayaran yang berfungsi untuk mengelompokkan opsi pembayaran kamar Rusunawa Undip. Berikut ini merupakan struktur tabel jumlah penghuni yang berfungsi untuk mengelompokkan opsi hunian kamar Rusunawa Undip. Berikut ini merupakan struktur tabel jenis kelamin yang berfungsi untuk mengelompokkan jenis kelamin pengguna. Berikut ini merupakan struktur tabel gedung yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa gedung yang tersedia. Berikut ini merupakan struktur tabel kamar yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa kamar yang tersedia. Berikut ini merupakan struktur tabel harga yang berfungsi untuk mengelompokkan harga berdasarkan kode kamar. Berikut ini merupakan struktur tabel pemesanan yang berfungsi untuk mengelompokkan data pemesanan kamar oleh pengguna. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi ketika dibuka, kemudian akan secara default beralih ke Get Start. Apabila diklik maka akan beralih ke halaman utama. Berikut merupakan tampilan dari halaman utama yang berisikan katalog kamar, katalog gedung, dan fasilitas umum. Apabila mahasiswa ingin melakukan pendaftaran kamar, maka diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik di sidebar navigation, kemudian klik ke daftar, kemudian mahasiswa melengkapi data-data berupa nama, nomor, email, password, dan konfirmasi password. Setelah melengkapi semua data, maka klik daftar, yang kemudian akan beralih ke halaman login. Kemudian mahasiswa diharuskan untuk login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan tadi. Setelah mengisi email dan password, maka klik login. Kemudian akan beralih ke halaman profile. Setelah melengkapi semua data, maka klik tombol save pada bagian bawah. Kemudian akan menyimpan ke dalam database. Apabila mahasiswa ingin melakukan pendaftaran, maka memilih katalog yang ada di halaman utama. Kemudian klik detail. Kemudian mahasiswa dapat melihat galeri gambar dan juga fasilitas yang ada di situ. Kemudian klik daftar sekarang, maka akan muncul form pendaftaran. Setelah itu mahasiswa memilih untuk jalur bidik misi atau non bidik misi, kemudian memilih opsi pembayaran, memilih jumlah penghuni, memilih jenis kelamin, memilih gedung, memilih kamar yang tersedia pilihan kamar. Kemudian akan otomatis muncul harga per tahun dan juga tanggal masuk dan tanggal keluar dibuat otomatis hari ini dan setahun kemudian, dikarenakan Rusunawa tidak menerima
pemesanan kamar. Kemudian klik mendaftar sekarang, maka akan menunjukkan pesan berhasil melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, mahasiswa dapat melihat status pendaftaran di halaman histori transaksi pada bagian bawah bottom navigation. Maka akan muncul daftar transaksi belum bayar, selesai, dan dibatalkan. Apabila belum membayar, maka akan tampil pada belum bayar. Kemudian apabila mahasiswa ingin membayar, maka klik pada bagian harga, lalu kemudian akan tampil rincian dari pendaftaran. Kemudian apabila mahasiswa ingin mengedit, klik button edit. Apabila sudah selesai, maka klik button update. Maka pendaftaran kamar akan terupdate. Kemudian apabila ingin membayar, maka klik button bayar. Setelah klik button bayar, maka akan muncul QRIS per kamar berdasarkan kamar yang telah dipilih tadi. Apabila mahasiswa ingin membayar, maka harus men-scan QRIS tersebut. Setelah selesai melakukan proses pembayaran, maka mahasiswa diminta untuk mengupload bukti pembayaran. Kemudian select file, izinkan untuk mengakses media, pilih galeri. Kemudian mahasiswa memilih bukti pembayaran yang akan diupload. Kemudian akan proses upload tersebut. Kemudian apabila berhasil akan dialihkan ke halaman berhasil upload bukti pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, mahasiswa diminta untuk menunggu konfirmasi dari admin, kurang lebih selama 24 jam. Apabila sudah terkonfirmasi, nanti akan beralih ke selesai. Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran kamar, maka admin perlu mengkonfirmasi pendaftaran tersebut. Dengan cara admin masuk ke aplikasi dengan memasukkan email dan password yang telah diberikan. Setelah mengisi email dan password, maka klik login. Maka akan berpindah ke halaman admin. Apabila ingin melihat pesanan kamar mahasiswa, maka akan beralih ke menu transaksi, histori transaksi, kemudian akan muncul pesanan dari mahasiswa. Kemudian lihat rincian, akan muncul detail rincian dari kamar yang telah didaftar oleh mahasiswa. Kemudian apabila admin ingin melihat bukti pembayaran, maka klik bukti pembayaran, maka akan muncul bukti pembayaran dari mahasiswa tersebut. Admin dapat mendownload, mengkonfirmasi, dan membatalkan pendaftaran tersebut. Apabila ingin mengkonfirmasi, maka klik button konfirmasi yang ada di bagian bawah. Maka status pembayaran akan berpindah ke selesai. Kembali ke role user tadi, setelah dikonfirmasi oleh admin, maka status pendaftaran oleh user akan berpindah ke selesai. Kemudian user dapat mendownload bukti pendaftaran tadi, berhasil menyimpan gambar. Setelah itu akan dibawa ke Rusunawa apabila user ingin mendaftar kamar di Rusunawa secara offline. Untuk role user, selain melakukan pendaftaran kamar, user atau mahasiswa juga dapat melihat galeri dari Rusunawa, melihat cara daftar kamar, dan juga syarat dan ketentuan. Selain itu dilengkapi dengan helpdesk yang tersedia nomor WhatsApp dan juga email dari admin Rusunawa, dan juga about yang berisi mengenai informasi mengenai sejarah Rusunawa seperti visi misi, landasan hukum, sejarah, dan struktur organisasi. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengubah password yang telah didaftarkan dengan memasukkan kata sandi lama, kata sandi baru, dan juga konfirmasi sandi. Sedangkan untuk role admin, sama seperti role user, dapat melihat galeri, cara daftar kamar, syarat ketentuan, ubah password, logout, helpdesk, dan about. Namun pada role admin terdapat tambahan, yaitu ada data mahasiswa yang berisi data-data mahasiswa yang telah mendaftar di aplikasi, dan juga data kamar yang di dalam sini berisi kamar kosong dan juga kamar terisi yang sudah diisi oleh mahasiswa. Kemudian admin juga dapat mengedit syarat dan cara melakukan pendaftaran, dan juga syarat dan ketentuan. Admin juga dapat mengedit data dari katalog dengan klik detail, maka akan muncul menu edit, kemudian diklik, maka admin dapat mengedit data-data dari katalog tersebut. Kemudian klik save, maka akan otomatis berubah. Pada menu data mahasiswa, admin dapat menambah data, menampilkan data kamar, dan juga mengedit data.